Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Wajo. Pembahasan yang pertama yaitu pengenalan Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Berbeda dari kerajaan Sulawesi Selatan lainnya, Wajo bukan kerajaan feodal murni tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Kerajaan ini didirikan pada sekitar abad ke-15 dan berubah menjadi Kesultanan Islam setelah ditaklukkan Kesultanan Gorontalo pada abad ke-17. Memasuki abad ke-18, Kerajaan Wajo mencapai puncak kejayaan ketika berhasil menggantikan kebesaran Kesultanan Bone. Sejarah singkat Kerajaan Wajo. Sejarah berdirinya Kerajaan Wajo dikatakan masih gelap karena terdapat beberapa versi cerita. Di antara cerita tersebut ada yang menghubungkan kemunculannya dengan pendirian Kampung Wajo oleh 3 anak raja dari kampung tetangga, yaitu Cinotabik, kepala keluarga dari mereka, kemudian menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo. Akan tetapi Batara Wajo yang ketiga dipaksa untuk turun tahta dan dibunuh karena kelakuan buruknya. Sejak saat itu, pengangkatan raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, tapi melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan menjadi Arung Matoa. Maksud dari Arung Matoa di Kerajaan Wajo adalah raja utama atau raja yang diuakan. Masuknya Islam ke Kerajaan Wajo. Terlepas dari beberapa serangannya yang mengalami kegagalan, Kerajaan Gorontalo tetap berkembang menjadi kekuatan utama di semenanjung Sulawesi Selatan yang menyokong perdagangan internasional dan menyebarkan Islam. Pada akhirnya, Kerajaan Gorontalo berhasil menundukkan dan mengislamkan Sopeng pada tahun 1609 dan Wajo 1610 dan terakhir Bone 1611. Akan tetapi, Kerajaan Gorontalo tidak membubarkan persekutuan Telung Pocoe dan membiarkan Wajo mengatur urusan dalam negerinya. Selain itu, dari sumber hikayat lokal diketahui bahwa seorang ulama terkenal dari Minangkabau bernama Datori Bandang memberikan pelajaran agama Islam kepada raja-raja Wajo dan rakyatnya. Masa kejayaan Kerajaan Wajo. Menjelang akhir abad ke-17, Kerajaan Wajo sempat mengalami masa suram saat memilih mendukung Kerajaan Gorontalo menghadapi armada gabungan Bone, Sopeng, Buton, dan POC. Ketika Kerajaan Gorontalo menyerah, Wajo menolak menandatangani perjanjian Bongaya dan memilih untuk tetap melawan. Perjuangan pun harus terhenti pada 1670 saat ibu kota Kerajaan Wajo yang berlokasi di Tosora jatuh ke pihak POC dan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Setelah itu, rakyat Wajo memilih untuk bermigrasi karena tidak sudi dijajah. Pada 1726 muncul sosok bernama Lamadu Keleng yang menjadi musuh bebuyutan Belanda. Melihat tekad dan usaha-usahanya untuk membebaskan Wajo dan Sulawesi Selatan dari kekuasaan Belanda, Lamadu Keleng kemudian diangkat menjadi Arung Matoa ke-31 pada 1736. Di bawah kekuasaan Lamadu Keleng, rakyat dapat memenangkan perang melawan Bone, dan akhirnya Kerajaan Wajo dapat direbut kembali dari Belanda. Lamadu Keleng pun sempat memajukan kehidupan sosial dan politik Wajo di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 1754. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Wajo. Pada akhir pemerintahan Lamadu Keleng, Wajo mulai mengalami pergolakan yang terus berlangsung hingga abad ke-18. Memasuki abad ke-19, Islam semakin mengakar kuat di Wajo. Akan tetapi, kemelut di kerajaan juga tidak kunjung usai karena para anggota dewannya tidak dapat bersepakat untuk memilih Arung Matoa yang baru. Pada 1905, Kerajaan Wajo akhirnya takluk kepada Belanda dan menyerahkan semua urusannya kepada pemerintahan kolonial. Silsilah raja Kerajaan Wajo dibagi menjadi 3, yaitu zaman sebelum Islam, yang kedua zaman Islam, dan yang ketiga zaman pengaruh Belanda. Seperti contohnya di sini ada Raja Lamadu Keleng, dia yaitu raja zaman Islam. Raja pada zaman sebelum Islam. Yang pertama, Lauten Ribali Batara Wajo akhir abad ke-14.
Yang kedua, Lama Taeso Batara Wajo awal abad ke-15. Yang ketiga, Lapatedungi To Samalangi Batara Wajo pada tahun 1436 sampai 1456. Yang keempat, Lapalewoto Palipu Batara Wajo pada tahun 1456 sampai 1466. Yang kelima, Laobi Setiaware Batara Wajo pada tahun 1466 sampai 1469. Yang keenam, Latenri Umpu Tolangi Arung Mata Wajo pada tahun 1474 sampai 1482. Zaman Islam. Yang pertama, Lasangkuru Patau Mola Janji Sultan Abdurrahman Arung Mata Wajo Matin Roeri Aleparena pada tahun 1607 sampai 1610. Yang kedua, Lama Pepulu Tu Apamole Arung Mata Wajo pada tahun 1612 sampai 1616. Yang ketiga, Lasama Lewat Tu Apakio Arung Mata Wajo pada tahun 1616 sampai 1612. Yang keempat, Lapakalongi Tu Alinrung Arung Mata Wajo pada tahun 1621 sampai 1626. Yang kelima, Lama Pasawunge Arung Mata Wajo pada tahun 1627 sampai 1628. Yang keenam, Lapakalongi Tu Alinrung Arung Mata Wajo pada tahun 1628 sampai 1636. Zaman pengaruh Belanda. Yang pertama, Ishak Mangabarani Karoeng Mangepe Arung Mata Wajo pada tahun 1900 sampai 1916. Yang kedua, Latenri Odang Arung Larompong Arung Peneki Arung Lowa Arung Mata Wajo pada tahun 1926 sampai 1933. Yang terakhir yaitu Andi Mangona Arun Mario Wawo pada tahun 1933 sampai 1948 Arung Matoa terakhir. Peninggalan Kerajaan Wajo dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu Sumur Jodoh, yang kedua Gedong E, yang ketiga Benteng Tosora, yang keempat Musola Tua Menge. Yang kelima Makam Lasale Wangeng Tendrirua, yang keenam Makam BC Ida Latika, yang ketujuh Makam Lama Dukeleng, yang kedelapan Gua Nippon. Sekian pembahasan sejarah Kerajaan Wajo kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.